Halo semua teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipulo. Kali ini kita akan membahas sepak bola luar negeri lagi, dan pembahasan saya kali ini soal Manchester United. Manchester, MU, Man United, apalah sebutannya, yang musim ini mencetak rekor terburuk dalam sejarah mereka sebagai salah satu klub elit di Liga Inggris. Bagaimana tidak, setelah kekalahan 0-1 dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa, Manchester United bisa disebut gagal total. Dan MU tidak bisa meraih target mereka untuk lolos ke Liga Champion. Sungguh miris, karena itulah harapan satu-satunya dari fans dan juga Ruben Amorim dan juga klub. Karena bisa ke Liga Champion itu tidak cuma lolos, tapi ada duit di sana sekitar 100 juta euro yang bisa diraih. Sekitar 1 triliun ya, yang bisa diraih untuk ikut Liga Champion. Dan semuanya menjadi tambah buruk, menjadi musim terburuk sejak 1974 saat MU degradasi. MU saat ini berada di posisi ke-16 Liga Inggris. Jadi seperti yang saya ungkapkan di video sebelumnya, bahwa kelolosan MU di Liga Eropa cukup ironis atau ada anomali di sini. Dan terbukti mereka tidak bisa melakukan apa-apa saat jumpa klub asal Inggris yang kebetulan Tottenham dalam 7 pertemuan terakhir tidak pernah kalah dari Manchester United. Ini merangkum musim buruk mereka. Dan secara sekilas saya tidak terkejut dengan apa yang terjadi dengan Manchester United. Karena masalahnya cukup kronis menurut saya ya. Seperti judul saya di video ini, bahwa permainan bagus sebuah tim sepak bola tidak bisa dibangun dalam satu hari. Dalam satu pertandingan langsung berubah gitu. Seperti MU yang berharap ada kompensasi sedikit lah dengan menang atau juara di Liga Eropa. Tapi ternyata tidak bisa karena mereka sangat buruk di Liga Inggris. Dan saat bertemu Tottenham, sekali lagi mereka kalah. Masalah pelik MU sudah terjadi sejak era pelatih anyar pengganti Sir Alex Ferguson. Sejak Ferguson cabut, MU selalu buruk. Dan musim ini paling buruk di antara semuanya. Mengapa bisa terjadi seperti sekarang? Menurut saya, apa yang terjadi musim ini adalah kumpulan atau titik tertinggi di mana gumpalan sebuah masalah atau masalah yang menggumpal terus seperti bola salju es, bola es, sekarang terjadi. Apa saja masalah yang dihadapi MU, yaitu transfer pemain yang tidak pernah tepat, lalu pelatih yang sering gonta-ganti, dan juga tidak jeli dalam transfer pemain. Juga ditambah internal kepemilikan klub yang sampai saat ini fans MU masih kesal karena keluarga Glazer nggak mau nyah juga dari Old Trafford. Jadi masalah pelik itu yang belum dipecahkan oleh MU, dan musim ini adalah puncaknya. Karena mengapa sampai buruk sekali? MU saat ini peringkat 16 dengan perolehan poin yang sangat rendah, yaitu sekitar 39 poin. Dan mereka juga hanya mencetak 42 gol, kebobolan 54 gol. Ini sangat rendah. Jadi mengapa statistik ini terjadi? Itu karena memang beberapa posisi di MU sangat buruk.
puncaknya atau musim terburuk terjadi karena posisi-posisi penting di MU sangat buruk. Salah satunya adalah kiper Andre Onana. Ini pilihan dari Erik ten Hag. Dari awal dia gabung 2 musim lalu sudah terlihat bahwa dia seorang transfer yang flop atau gagal. Bagaimana mungkin sebuah klub bisa tangguh kalau kipernya buruk? Selain itu, juga masalah yang pelik dari MU yaitu di lini depan. Bagaimana mungkin seorang striker hanya mencetak 4 gol di Liga Inggris, Rasmus Højlund, lalu Zirkzee cuma 3 gol. Sepanjang musim, 38 pertandingan. Saat ini baru 37 pertandingan. Bagaimana mungkin cuma segitu? Pencetak gol terbanyak malah Bruno Fernandes 9 gol. Lalu Alejandro Garnacho. Lalu ada juga Amad Diallo. Cukup ironis. Masalah-masalah pelik inilah yang membuat MU jadi sangat buruk di semua kompetisi musim ini. Lalu, apa solusinya kira-kira untuk MU? Kalau dari pemberitaan yang muncul di media-media Eropa bahwa ya MU tidak akan pecat Ruben Amorim. Mereka masih memberi kesempatan walaupun Amorim sudah bilang kalau tidak dapat kompensasi juga tidak apa-apa. Tapi ya memang Amorim sudah mencoba semuanya. Tapi memang kualitas pemain yang ada di skuad ini yang sangat buruk sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi keputusan MU mempertahankan Ruben Amorim cukup bagus. MU harus mendapatkan pemain yang bagus. Di lini depan, tengah, dan juga kiper. Ini harus diperbaiki musim depan. Onana harus dijual. Jangan sampai dia masih bertahan di MU musim depan. Karena masalah peliknya di situ. Dan di berita juga disebutkan bahwa Ruben Amorim menginginkan pemain yang punya energi, punya kecepatan. Utamanya di lini tengah. Nah, dia meminta tidak secara spesifik lini depan, walaupun ya itu pasti ya. Lini tengah juga dia ingin pemain yang punya kekuatan untuk beradu dengan tim-tim di Liga Inggris. Karena terbukti kedodoran sekali MU saat ini. Bruno Fernandes, Casemiro, Ugarte, lalu Kobbie Mainoo sepertinya belum cukup. Harus ada pemain baru dan Matheus Cunha akan hadir dari Wolves. Kabarnya paling dekat itu. Lalu ada Liam Delap, terus Victor Gyökeres, Victor Osimhen juga. Semoga itu terjadi. Kalau MU memang ingin berubah total, memang mereka harus belanja banyak. Karena inilah musim terburuk dari sejak tahun 2000 saja. Memang MU tidak pernah tampil meyakinkan. Setelah tahun 2021, mereka finish kedua, posisi MU naik turun. Sempat 2021-2022 mereka posisi 6, lalu sempat posisi 3, lalu musim lalu posisi 8. Sekarang posisi 16. Jadi memang harus ada pembenahan total dari MU. Apakah MU sudah benar mempertahankan Ruben Amorim? Menurut saya sih, ya memang masalahnya ada di pemain, jadi bukan di pelatih. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi memberi informasi ya untuk fans tentang klub kesayangannya yang saya tahu pasti banyak fans MU di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.